Amran Sulaiman resmi ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, IKA Unhas, untuk periode 2026 hingga 2030. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam sidang pleno musyawarah besar, MUBES, IKA Unhas yang berlangsung hikmat dan semarak di Hotel Four Points, Makassar, Sabtu 2 Mei. Pimpinan sidang pleno, Rahman Pina, mengetuk palu sidang setelah mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh peserta MUBES. Dukungan tersebut datang dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pengurus IKA Unhas Wilayah, IKA Pengurus Daerah, IKA Fakultas, IKA Program Pascasarjana, hingga perwakilan IKA Unhas luar negeri. Menetapkan Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030, ujar Rahman Pina. Terpilihnya kembali Amran Sulaiman dinilai sebagai bentuk kepercayaan besar alumni terhadap kinerja dan visi yang telah ia bangun pada periode sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, IKA Unhas dinilai berhasil memperkuat jejaring global dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan dan hilirisasi. Setelah penetapan tersebut, pimpinan sidang menskors jalannya rapat untuk menjemput langsung Andi Amran Sulaiman guna hadir di hadapan para peserta MUBES sebagai Ketua Umum terpilih. Dengan terpilihnya kembali Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian itu secara aklamasi, lewat wawancara untuk SPMB-nya itu tapi memang tetap web based karena kan itu apalagi namanya skema pendaftarannya itu memang panjang gitu ya, jadi tidak bisa di aplikasi, itu harus di website. Nanti di aplikasinya itu nanti kita bisa update live rankingnya ataupun informasi-informasi mengenai bangku kosong di sekolah-sekolah. Tapi kita tetap siapkan link di situ untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Terus kita juga buka di dalam itu pengaduan soal SPMB. Iya, kita nanti pas SPMB berjalan ada tombol untuk aduan, misalkan masyarakat kesulitan dan segala macam, itu kita bisa langsung live untuk bantu mereka. Untuk sistem dan jaringan yang banyak dikeluhkan, Mbak Dita, ada intervensi tidak ke sana kira-kira? Sistem dan jaringan. Jaringan web untuk SPMB-nya kan biasanya. Iya, betul ya. Jadi untuk tahun ini, nah itu karena catatan dari Pak Wali di tahun lalu, sehingga sekarang Pak Wali itu mengarahkan kita untuk fokus di SPMB, untuk mencari SPMB, karena tahun lalu itu servernya sempat down dan segala macam, dan sehingga tahun ini itu kita memasang strategi teknis lah begitu. Jadi kayak kita bedakan servernya, di mana nanti kan ada PAUD, SMP dan SD gitu, dan mereka dan PAUD, SMP, SD ini memiliki logik pendaftaran yang berbeda-beda. Kalau misalkan disatukan itu memang sangat berat di sistemnya dan apalagi namanya rumit begitu. Jadi kita sekarang kita pisahkan sistemnya sehingga kasus lansia terlantar terus menjadi perhatian serius pemerintah kota, Pemkot Makassar. Melalui Dinas Sosial, Dinsos, Kota Makassar memastikan langkah penanganan segera dilakukan setelah menerima laporan warga terkait seorang lansia bernama Pak Tuo yang hidup dalam kondisi memprihatinkan di Jalan Kesadaran 4, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Makassar, Zuhur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen langsung di lokasi. Hasilnya, lansia tersebut diketahui telah menetap di kawasan itu sejak 1997. Setelah kami lakukan asesmen, benar bahwa yang bersangkutan sudah lama tinggal di lokasi tersebut dan membutuhkan penanganan lebih lanjut agar bisa kembali berfungsi sosial, ujar Zuhur, Sabtu 2 Mei. Meski telah tercatat sebagai penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, BLT, dan sembako dari pemerintah setempat, kondisi Pak Tuo dinilai masih membutuhkan intervensi yang lebih komprehensif. Zuhur menegaskan, Dinsos tidak hanya akan memberikan bantuan permakanan, tetapi juga akan mengordinasikan penanganan lintas sektor dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD.
Insya Allah kami akan berikan bantuan permakanan, sekaligus berkoordinasi dengan OPD terkait. Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin, secara resmi membuka turnamen Fanwar Gel Blaster, WGB, yang dilaksanakan di lapangan Panjat Tebing Bantaeng, Jumat, 1/5. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan diikuti berbagai tim dari kalangan pemuda dan dilaksanakan selama 2 hari, yakni 1-2 Mei 2026. Turnamen ini digelar sebagai ajang hiburan sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta. Water Gel Blaster, WGB, sendiri merupakan permainan simulasi tembak-tembakan menggunakan peluru gel berbahan dasar air yang relatif aman. Permainan ini umumnya dimainkan secara berkelompok dengan skenario tertentu, serta mengutamakan penggunaan perlengkapan pelindung demi menjaga keselamatan pemain. Dalam sambutannya, Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten bersama Forkopimda dari TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Bantaeng mendukung penuh pelaksanaan kegiatan turnamen War of Water, Water Gel Blaster. Ini dengan catatan tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Olahraga ini agak susah dimainkan karena kami pernah melaksanakan kegiatan ini dan harus disiapkan peralatan yang lengkap.